Sujika. Nama saya Ahmad Afan Anwaruddin, NIM 1803211000008 dari kelas A Ekonomi Sumber Daya Alam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Yang pertama, menurut kalian apakah Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak? Menurut saya, Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak berdasarkan dari artikel yang diunggah di website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di subsektor migas. Cadangan minyak yang tercatat saat ini ada 3,8 miliar barel. Lalu sisa cekungan yang belum diekspor yakni sebanyak 74 cekungan yang menyimpan potensi 7,5 miliar barel. Selain minyak, Republik Indonesia memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Dalam subsektor terbarukan, Indonesia memiliki potensi panas bumi 11 GW, angin 60,6 GW, bioenergi 32,6 GW, air dan mikrohidro sebesar 94,3 GW, surya sebesar 207,8 GWP, laut sebesar 17,9 GW. Total Indonesia memiliki 442 GW potensi energi terbarukan. Yang kedua, sikap kalian terhadap deflasi dan kelangkaan yang ada di Indonesia. Menurut saya, perlu adanya kebijakan dan kerjasama dari semua elemen masyarakat agar dapat mengendalikan deflasi dan kelangkaan yang ada di Indonesia, seperti menanam kembali tanaman yang ditebang melalui program reboisasi dan lain-lain. Yang ketiga, pendapat Anda terkait eksploitasi yang alasannya untuk pembangunan. Sekalipun kita melakukan eksploitasi untuk tujuan pembangunan, kita harus tetap mengutamakan keberlangsungan ekosistem makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan, agar tetap lestari keseimbangan alam yang ada di dunia ini. Yang keempat, apakah yang kalian ketahui tentang konservasi berdasarkan jurnal? Konservasi merupakan suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi semua unsur makhluk hidup. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pengembangan dan pengelolaan panas bumi secara skala kecil. Yang kedua, renegosiasi nilai jual energi panas bumi. Yang ketiga, kepastian waktu perizinan. Yang keempat, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kelima, pemanfaatan panas bumi secara langsung. Yang keenam, adanya partisipasi antara BUMN dan BUMD. Yang ketujuh, perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat. Konservasi merupakan suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi semua unsur makhluk hidup. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pengembangan dan pengelolaan panas bumi secara skala kecil. Yang kedua, renegosiasi nilai jual energi panas bumi. Yang ketiga, kepastian waktu perizinan. Yang keempat, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kelima, pemanfaatan panas bumi secara langsung. Yang keenam, adanya partisipasi antara BUMN dan BUMD. Yang ketujuh, perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat. Konservasi merupakan suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi semua unsur makhluk hidup. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pengembangan dan pengelolaan panas bumi secara skala kecil. Yang kedua,
renegosiasi nilai jual energi panas bumi. Yang ketiga, kepastian waktu perizinan. Yang keempat, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kelima, pemanfaatan panas bumi secara langsung. Yang keenam, adanya partisipasi antara BUMN dan BUMD. Yang ketujuh, perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.